Hidup bahagia adalah keinginan dasar semua manusia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidup menderita sepanjang hidupnya. Memiliki nilai bagus di sekolah, menjadi atlet berprestasi, memiliki karir yang baik dalam pekerjaan, menjadi pengusaha sukses, dikelilingi teman-teman yang baik, ditemani pasangan hidup yang setia, dan sebagainya. Namun, pernahkah kita mengalami, tidak naik kelas di sekolah, tidak bisa melanjutkan kuliah, kalah bersaing dalam pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, mengalami resesi ekonomi akibat harga barang yang tinggi, bahkan mengalami situasi yang tidak pernah diduga sebelumnya, pandemi COVID-19. Benar, ternyata hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Selalu terdapat kepahitan di antara kesenangan. Jadi, apakah kebahagiaan itu ada? Ataukah kebahagiaan itu hanyalah sekedar impian yang tidak mungkin dicapai? Banyak cara yang dilakukan agar manusia bahagia, terutama setelah mengalami kepahitan. Sebagian orang mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak sehat, seperti berjudi, mabuk-mabukan, pergaulan tidak sehat, menggunakan obat terlarang dan psikotropika. Terlepas dari upaya mencari kebahagiaan, sebenarnya, Tuhan sudah memberikan kita pikiran dan akal budi untuk mengatasi berbagai persoalan, termasuk untuk keluar dari situasi kepahitan, dan mengelola kebahagiaan. Untuk keluar dari situasi kepahitan dan mengelola kebahagiaan, kita harus mengerti konsep harga diri. Harga diri merupakan cara pandang seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep harga diri berasal dari abad ke-18, dan diungkapkan oleh pemikir masa pencerahan yang berasal dari Skotlandia yaitu David Hume. Pada pertengahan tahun 1960, psikolog sosial Maurice Rosenberg mendefinisikan harga diri sebagai perasaan atas kelayakan diri. Pada tahun 1992, ilmuwan politik Francis Fukuyama mengaitkan harga diri dengan apa yang disebut Plato sebagai bagian dari semangat jiwa Platonis. Psikolog Amerika Abraham Maslow memasukkan harga diri dalam hierarki kebutuhan manusia, yaitu penghargaan diri. Harga diri memiliki 4 aspek. Pertama, aspek akademis. Aspek ini mencakup cara pandang seseorang terhadap dirinya berdasarkan nilai-nilai pribadi yang diminati di lingkungan sekolah. Kedua, aspek pribadi umum. Aspek ini mengenai bagaimana seseorang menilai kemampuan dirinya secara umum. Ketiga, aspek keluarga. Aspek ini memandang bagaimana hubungan kedekatan antara anak dengan orang tua serta dukungan yang diberikan orang tua kepada anak. Keempat, aspek lingkungan. Aspek ini melihat bagaimana seseorang berinteraksi sosial dengan orang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga diri seseorang. Bentuk badan. Perubahan bentuk badan yang biasa terjadi pada masa pubertas remaja dapat mempengaruhi harga diri yang dimiliki. Munculnya jerawat, bertambahnya berat badan, serta penampilan yang kurang elok dapat menurunkan harga diri remaja. Perubahan bentuk badan yang diakibatkan oleh proses penuaan, juga dapat menurunkan harga diri seseorang yang telah berumur. Lingkungan. Seorang pelajar dapat dipengaruhi harga dirinya berdasarkan rasa aman dan penerimaan diri dari teman sebayanya. Seseorang dari desa terpencil mungkin dapat terpengaruh harga dirinya saat harus berada di kota besar dan berkumpul dengan orang yang berbeda status sosial. Dukungan sosial. Seorang lansia yang kehilangan pasangan hidupnya bisa mempengaruhi harga dirinya, karena merasa kesepian dan tidak bersemangat dalam menjalani hidup selanjutnya. Seseorang bisa memandang dirinya sebagai pribadi yang baik, berharga dan sukses. Hal ini disebut sebagai martabat. Seseorang yang mendapatkan penghargaan dari orang lain, cenderung untuk memandang dirinya sebagai orang yang baik dan bermartabat. Kegagalan seseorang dalam memandang dirinya sendiri dapat menyebabkan rasa rendah diri. Kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam sekolah, dan kepahitan lainnya, dapat memicu seseorang untuk gagal dalam memandang dirinya, sehingga ia merasa rendah diri. Saat perasaan rendah diri diiringi kesulitan atau masalah lainnya, maka seseorang dapat menjadi depresi. Depresi yang tidak terkendali, depresi yang tidak terkendali, dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan pada orang tersebut, misalnya sabotase diri, bahkan, bunuh diri. Harga diri menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Bila seseorang memiliki harga diri yang tinggi, maka ia memiliki kecenderungan untuk berperilaku positif. Ia juga memandang dirinya secara positif, dan menyadari akan kelebihan yang dimilikinya. Pada saat ia mengalami kegagalan atau kepahitan, ia cenderung lebih bisa mengatasi keadaan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Ia lebih mampu mengatasi stres, kecemasan,
dan tekanan, baik dari sekolah, pekerjaan, rumah atau teman sebaya. American Psychological Association mengatakan bahwa harga diri yang tinggi adalah kunci kesehatan dan kesejahteraan mental. Sebaliknya, jika harga diri seseorang rendah, maka ia memiliki kecenderungan untuk berperilaku negatif. Ia cenderung untuk fokus pada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya serta merasa dirinya kurang bermanfaat dan tidak dicintai. Ia sulit melupakan kepahitan yang pernah dialami, lebih mudah sakit hati, sulit menerima kritik atau penolakan. Perilaku ini kadang membuat seseorang tidak berani untuk berhubungan sosial dengan lingkungannya, bahkan cenderung menyendiri. Dalam kesendirian inilah, seseorang dapat menjadi semakin lemah, dan berisiko tinggi untuk mengalami hal yang tidak diinginkan. Dalam sebuah studi, harga diri yang rendah lebih banyak terjadi pada remaja, terutama wanita. Menurut penelitian Hewitt tahun 2001, Scarpa dan Lusser tahun 2002, dan Baumeister tahun 1997, harga diri tinggi biasanya terjadi pada masa kanak-kanak, dan menurun saat remaja. Harga diri seseorang dapat stabil dalam beberapa bulan, dan bisa berubah seiring kejadian yang dialaminya. Harga dirinya menjadi lebih tinggi saat lulus ujian atau mendapatkan pekerjaan, namun menjadi lebih rendah saat kehilangan orang yang dikasihi atau dipecat dari pekerjaan. Sekarang, bagaimana kita dapat meningkatkan harga diri? Pertama, mengenali kepahitan yang sedang dialami. Kenalilah kepahitan seperti kegagalan di sekolah, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, dan sebagainya, sebagai keadaan yang bisa terjadi pada siapa saja. Kedua, menyadari kepahitan tersebut. Ketika sadar sedang mengalami kepahitan itu, tekanlah emosi, jangan bertindak yang berlebihan, dan cobalah secara perlahan, berpikir dan mengamati situasi, dengan menanyakan pada diri sendiri, bagaimana cara saya menghadapi keadaan ini. Kita dapat berpikir positif, negatif, atau netral. Teruslah kedepankan rasional dan fakta-fakta, jangan menjadi tidak rasional. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah keadaan ini perlu diceritakan kepada orang lain. Menceritakan kepada orang lain, umumnya dapat membuat keadaan menjadi lebih baik dan meringankan, seolah setengah dari masalah tersebut diberikan ke orang lain. Ketiga, lawanlah pikiran-pikiran yang negatif. Kadang situasi yang dihadapi terasa begitu berat, sehingga kita meyakini tidak ada jalan keluarnya. Teruslah berpikir secara rasional dan tekan emosi, sambil berusaha menenangkan diri dan menarik napas panjang. Cepat atau lambat, situasi akan mereda dan kita dapat berpikiran lebih jernih dan menemukan jawaban rasional atas keadaan tersebut, yang akan menuntun kita untuk bisa menghadapinya. Pada tahap ini, penting bagi kita untuk menghindari pikiran negatif, seperti, jika tidak berhasil, maka pasti akan gagal. Saya sudah melakukan kesalahan, pasti orang lain akan melihat dan mempermasalahkannya. Waduh, kawan saya tidak menjawab telepon saya, pasti dia marah pada saya. Sekali gagal, maka saya akan gagal terus. Saya tidak layak mendapat yang lebih baik. Keempat, gantilah pikiran negatif dengan pikiran positif. Misalnya, walaupun ini sulit, tapi saya pasti bisa melakukannya. Saya sudah melakukan kesalahan, tapi tidak akan membuat saya menjadi orang jahat. Pikirkanlah keberhasilan-keberhasilan masa lalu sehingga lebih yakin bisa mengatasi saat ini. Jika itu merupakan kesalahan masa lalu, maka belajarlah untuk tidak mengulangi lagi. Kelima, sadarilah kemampuan diri. Dengan menyadari kemampuan yang dimiliki, maka akan memiliki keyakinan lebih untuk mengatasi keadaan sulit. Keenam, janganlah khawatir akan apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri kita. Dengan tidak mengkhawatirkan pikiran orang lain, maka akan mengurangi banyak hambatan bagi kita untuk memulihkan diri dan segera keluar dari permasalahan. Ketujuh, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang lain tidak selalu bisa menjadi standar kehidupan kita, karena mereka pun pasti memiliki kekurangannya sendiri. Jangan terpukau dengan postingan kesuksesan seseorang di media sosial, karena di balik itu, pasti ada kekurangan yang tidak diungkapkan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kedelapan, cintai dan hargailah diri. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita sesekali bisa melakukan kesalahan, namun, bangkitlah, dan terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Kesembilan, bergaulah dengan orang-orang yang positif. Berada di antara orang-orang yang positif, dapat saling memberikan pujian dan semangat, sehingga membuat kita semakin kuat dan lebih sedikit menerima pengaruh negatif. Sekarang, kita sudah mengerti konsep harga diri. Tanamkanlah dalam pikiran untuk selalu memiliki harga diri yang baik, mencintai diri apa adanya, dan beranilah menghadapi setiap permasalahan. Capailah kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Silahkan komentar, like jika suka,
atau dislike jika tidak suka video ini. Silahkan subscribe untuk menonton video positif kami lainnya. Salam.